416. Jangan berpikir terlalu banyak. Chris menepuk bahu Damar dan berkata, tanpa kami, bagaimana jika kamu dipukul dan kehilangan ingatanmu lagi? Saat itu terjadi, apa kamu akan jadi menantu orang lagi, lalu ditindas selama 3 tahun lagi? Wajah Damar langsung menjadi gelap. Kenyataan bahwa dia menjadi menantu orang selama 3 tahun terus menjadi bahan ejekan mereka. Ketika Dewan mendengar Chris menyebutkan ini, dia ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, jangankan hal lain, ketua menjadi suami orang selama 3 tahun, tapi pada akhirnya, pegangan tangan pun tidak pernah. Aku yakin, kekuatannya pasti sangat hebat sampai bisa melakukan hal seperti ini, dan jika aku lihat, wanita itu cantik juga. Mendengar sampai di sana, wajah Chris langsung berubah drastis. Ketua, kamu tidak impoten bukan? Bagaimana jika meminta Dokter Lilia memeriksamu? Periksa kepalamu. Wajah Damar sangat gelap. Di samping, Sally berdeham dan berkata, kalian sepertinya sudah lupa. Pada akhirnya, dia tidak menyukai ketua kita dan meminta untuk bercerai, bahkan ketua kita telah diselingkuhi. Aduh, semakin dipikirkan, rasanya semakin lebih buruk. Di samping lainnya, senyum muncul di wajah dingin Lilia. Damar berkata dengan wajah gelap, Talia, ketika Ciku belum kembali, mereka bertiga setiap malam menindasku dan memukulku mati-matian. Lihatlah semua luka yang masih belum membaik ini, sebenarnya ini perbuatan mereka. Mata Talia berbinar, baiklah, kamu telah memberiku perintah, jadi tentu saja aku harus melakukannya. Damar sialan, apa kamu tidak bisa balas dendam sendiri? Dewan mengumpat, sepertinya malam ini aku masih ada sedikit urusan. Aku duluan, kata Chris. Jika dipikir-pikir lagi, kali ini kita datang ke kota ini sudah cukup lama, tapi aku masih belum menikmati kebaikan gadis lokal kota ini. Aku pergi dulu ke distrik barat untuk memilih beberapa. Talia menarik Chris dan berkata, aku sudah lama tidak melihatmu, tapi kamu masih sangat bernafsu, dan sangat sembarangan. Aku tiba-tiba teringat bahwa kamu pernah menggodaku dulu. Kak, kejadian yang sudah selama itu kita lupakan saja. Wajah Chris sudah panik. Di bawah candaan dan keributan mereka, ekspresi Damar menjadi lebih rileks. Dia berdiri dan berkata, ayo pulang. Kita serahkan saja semua sisanya pada Codet. Dokter Lilia, aku ingin makan daging kecap. Lilia tersenyum tipis, lalu mengangguk dan berkata, aku akan membuat makan malam yang banyak malam ini sebagai perayaan. Sekelompok orang itu pun berjalan tun sambil mengobrol dan bercanda ria. Pada saat ini, fokus semua orang adalah pada Codet, sementara Damar menyembunyikan pencapaian dan ketenarannya. Tentu saja, kelompok besar di Sin City, dan mereka yang datang untuk menonton pertempuran tahu betapa menakutkannya Damar dalam pertempuran ini. Setelah 5 tahun, dia datang kembali ke kota ini dan masih tetap meninggalkan kesan yang tak terhapuskan. Damar dan rombongannya kembali ke tempat mereka tinggal. Dia menemukan bahwa Sherry dan Lina ada di sana. Selain itu, ada Jonathan dan seorang pria parubaya yang tampan. Setelah melihat Damar dan yang lainnya kembali, Jonathan dengan cepat berdiri. Tidak seperti pertama kali dia bertemu Damar. Kali ini, dia terlihat sedikit tegang dan takut. Damar, dia mulai berkata, tidak perlu setegang itu. Damar melambaikan tangannya dan berkata, kalian bukan musuhku, jadi aku tidak akan melakukan apapun padamu. Utamanya adalah karena aku tidak menyangka bahwa kamu adalah Night Watcher. Kata Jonathan, sekarang aku sudah bukan Night Watcher lagi. Kata Damar sambil menggoyangkan tangannya. Apa ada masalah? Begini, Jonathan menggertakkan giginya dan berkata, aku berencana untuk membawa kelompokku dan bergabung dengan The Next. Mata Damar bergerak sedikit. Dia memandang Jonathan, dan kemudian bertanya, kalian, ada berapa banyak orang? Kami ada 451 orang, tingkat puncak 12 orang.
Aku adalah peringkat lokal nomor 8, dan ini adalah ayah Lina, Herlambang. Dia adalah peringkat lokal nomor 19, kata Jonathan. Sebagai kelompok tingkat puncak di distrik timur, alokasi seperti ini memang terbilang mewah. Ditambah lagi di distrik utara ada Henry, peringkat lokal nomor 9, yang merupakan seorang yang cukup kuat di pihak Damar, jadi sekarang benar-benar tidak ada kekurangan. Dia mengangguk dan berkata, boleh. Kamu pergilah ke distrik utara dan cari Codet. Atau datang kemari besok, dan aku akan memanggil Codet kemari untuk membicarakannya bersama-sama. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu lagi untuk hari ini. Kita akan membicarakannya saat bertemu besok. Jonathan mengerti bahwa Damar tidak begitu ingin membicarakan hal-hal ini untuk saat ini, jadi dia segera menjawabnya. Di samping, Sherry dan Lina memasang wajah cemberut. Mereka memandang Damar dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi mereka diseret pergi oleh Jonathan dan Herlambang. Setelah semua orang pergi, Chris pergi untuk menutup pintu, lalu Lilia dan Salim masuk ke dapur mulai sibuk memasak. Lily dan yang lainnya telah mendengar dari Sherry bahwa Damar dan yang lainnya telah menang. Saat ini, Lily sangat senang. Dia memandang Damar dan bertanya, sekarang apa kita sudah bisa kembali ke kota LH? Damar mengelus kepalanya dan berkata, iya. Beberapa hari lagi, kita masih perlu melakukan beberapa persiapan di sini, kemudian setelah itu kita akan pergi dari sini. Kita akan pergi ke negara O dulu, lalu aku akan mengantar kalian kembali ke kota LH dari sana. Senyum muncul di wajah Lily. Dia tidak suka dengan kota ini, dan memang dia juga tidak cocok di sini. Dia adalah orang biasa, memiliki kehidupan biasa, pergi bekerja, berbelanja online, pergi ke mall, menonton acara TV, dan lain sebagainya. Ini sudah menjadi kebiasaannya, kebiasaan yang tidak bisa diubah sama sekali. Dia sangat ingin pulang, dan dia tidak ingin keluarganya terlalu khawatir. Jika kita pergi dengan baik, kapan akan memakan waktu berapa lama? Tanya Lily. Pulau kita ini ada di belahan bumi barat. Karena pesawat tidak bisa datang ke sini, jadi cara kita pergi dari sini adalah dengan kapal, dan kita akan pergi ke negara O dulu. Ini akan memakan waktu sekitar 10 hari. Lalu aku akan mencari pesawat untuk mengantar kalian pulang ke kota LH. Kata Damar. Lily mengangguk dan berkata, oke. Wajah dari Leo dan dua anggota keluarganya juga penuh antisipasi. Angela bertanya dengan penuh semangat, apa kami juga pergi ke kota bernama LH itu? Damar mengangguk dan berkata, iya, kalian juga pergilah ke kota LH. Kalian bisa tetap bekerja di sana, dan kami akan kembali menemui kalian setelah urusanku selesai di negara O. Baik, ekspresi Leo dan keluarganya tampak sedikit bersemangat, dan mereka tampak sedikit tidak sabar. Damar tersenyum dan mengelus kepala Helen. Saat ini, Talia berkata, kalian bertiga ikut denganku ke halaman belakang. Sekarang sudah 3 tahun, tapi kalian masih belum masuk 10 besar Night Watcher. Tampaknya setelah Damar dan aku pergi, kalian jadi santai. Sally berkata dengan manja, aduh, Talia, tidak semua orang begitu berbakat seperti kamu dan ketua. Kami semua juga telah berusaha dengan sangat keras. Jangan bicara omong kosong, ayo berlatih dengan baik, kata Talia sambil mencibir. Tak lama kemudian, di halaman belakang, terdengar teriakan tangisan dan jeritan yang mengerikan, seperti hewan ternak yang disembelih. Damar berjalan ke balkon lantai 2 dan duduk. Di seberang jalan, penipu tua mendirikan kios di sana. Dia masih mengenakan kacamata hitam dan melambai pada Damar dan yang lainnya. Damar menatapnya, kemudian melompat dari balkon, kemudian berjalan ke hadapan lelaki tua itu dan duduk. Bagaimana jika aku membacakan ramalan untukmu? Tanya si penipu tua sambil terkekeh. Di sebelahnya, Gina menatap Damar dengan rasa ingin tahu, dan matanya berbinar. Katakan, kamu seorang tingkat dewa,
dan tidak mungkin tidak bisa menghasilkan uang, jadi apa perlu kamu melakukan permainan penipuan seperti ini? Damar tak bisa berkata-kata lagi. Kamu tidak mengerti. Penipu tua itu terkekeh, berhasil membohongi orang akan ada rasa kepuasan sendiri. Mendengar ini, sudut bibir Damar sedikit berkedut. Aku minta tolong padamu untuk satu hal. Di saat ini, penipu tua itu berkata. Katakan, jawab Damar. Tidak mengherankan, kalian seharusnya berencana untuk meninggalkan kota ini, bukan? Penipu tua itu melepas kacamata hitamnya dan berkata dengan sedikit sedih, kota ini hanyalah sangkar. Kami tidak bisa keluar dari tempat ini seumur hidup kami, tetapi kamu bisa datang dan pergi semaumu. Seharusnya begitu. Setelah beberapa hari kemudian kami akan pergi dari sini. Kata Damar, bawalah cucuku keluar, kata penipu tua itu. Sebagai gantinya, aku bisa memberitahumu satu hal. Bersambung 417. Bagi Damar, itu bukan tugas yang sulit. Kali ini dia memang berencana untuk membawa ribuan orang keluar secara langsung dari awal. Tidak lebih satu, dan tidak kurang satu. Tapi yang mengejutkannya adalah kata-kata lelaki tua itu terdengar seperti dia sendiri tidak berniat keluar. Apa kamu sendiri tidak akan keluar? Tanya Damar. Hehe. Penipu tua itu tersenyum dan berkata, selain mereka yang lahir di kota ini, orang lainnya yang datang ke tempat ini adalah karena berbagai alasan. Aku tidak ingin keluar, juga tidak berani keluar. Termasuk Raisa. Kamu jangan percaya bahwa Raisa akan begitu mudah dan mengikutimu keluar dengan patuh. Aku tahu, dengan statusmu sebagai Night Watcher, kamu pasti akan membatasinya jika dia keluar. Tapi Damar, dia adalah tingkat dewa dan tidak terlalu mudah untuk dibatasi. Kata penipu tua. Damar mengusap hidungnya dan berkata, aku mengetahui seberapa jauh harus pergi dan kapan harus berhenti. Ya, itu bagus jika kamu mengetahui seberapa jauh harus pergi dan kapan harus berhenti. Aku juga tidak akan berkata banyak tentang ini lagi. Jadi, apa kamu bersedia membawa Gina pergi? Yang terbaik adalah jika kamu bersedia menikahinya. Jika tidak, aku harap kamu akan membawanya keluar dan mengaturkan pekerjaan untuknya, atau mengaturkan agar dia pergi ke sekolah juga boleh. Dia mengelus kepala Gina dan berkata, dia baru berusia 17 tahun. Logikanya seharusnya dia menemukan beberapa sahabat, pergi ke universitas untuk merasakan kehidupan kuliah, dan bukan berada di sini menemani pria tua sepertiku. Kakek, Gina memasang wajah cemberut dan berkata, kita harus pergi bersama jika mau. Jika kakek tidak bersedia meninggalkan tempat ini, aku juga tidak mau pergi. Penipu tua memandang Gina dan berkata, Gina, dengarkan kakek, kita akan bertemu lagi di kemudian hari. Kota ini juga tidak akan bisa bersembunyi terlalu lama. Ketika perang yang sebenarnya pecah, tidak ada tempat di dunia ini yang bisa damai. Kakek hanya ingin kamu keluar dan merasakan kedamaian di luar. Gina terdiam, memonyongkan bibirnya, kemudian menatap Damar lagi dan bertanya, apa kamu bersedia menikahiku? Ya ampun, kamu itu masih di bawah umur. Kata Damar, aku bisa membawanya pergi, tapi lupakan tentang menikahinya dan yang sejenisnya. Dia ini masih terlalu kecil. Baiklah, kalau begitu saat keluar, kamu aturkan perjodohan untuknya. Cari pria dengan latar belakang cukup bagus, dan punya karakter yang cukup baik. Kata penipu tua itu lagi. Dia baru 17 tahun. Kenapa kamu buru-buru sekali? Kening Damar penuh dengan kerutan. Kemudian dia mengganti topik pembicaraan dan bertanya, kamu bilang informasi yang sangat ingin ku ketahui. Apa maksudmu? Apa ada kaitannya dengan Dempsey? Tentang Dempsey, aku memang bisa memberimu beberapa informasi. Penipu tua itu berkata, Dempsey lebih awal satu era dibandingkan dengan Iman. Dia telah hidup cukup lama, dan sekarang, tentu saja rahasia panjang umurnya sudah diketahui, dan itu ada kaitannya dengan Red Lotus.
Tapi yang ingin aku beritahukan padamu adalah bahwa peringkat daftar master belum tentu benar. Hah, Damar menatapnya. Peringkat daftar master ini awalnya ditentukan oleh Hotgears. Pria ini memberi peringkat daftar ini dengan niat egois. Tentu saja, Hotgears sendiri memang sangat kuat, tetapi antara dia dan Hotgears, belum ada perkelahian, jadi tidak mudah untuk mengatakan yang mana yang lebih kuat di antara mereka. Kata penipu tua itu, mereka semua adalah orang-orang yang telah mencapai level itu. Tentu saja, kamu juga telah mencapainya sekarang, jadi saat kamu menghadapi Hotgears, jangan meremehkan musuhmu. Damar mengangguk dan berkata, aku mengerti. Informasi ini untukku. Apa informasi satunya lagi? Informasi satunya juga terkait dengan peringkat daftar master. Daftar peringkat ini memang ditentukan oleh Hotgears. Tapi ada beberapa orang yang tidak berani dia masukkan ke dalam daftar. Kata penipu tua itu, misalnya aku tidak ada di daftar itu. Begitu pula dengan Martin dan Dr. T. Dia juga tidak berani memasukkan mereka ke dalam daftar. Setelah mengatakan ini, dia tersenyum tipis dan berkata, sebagai mantan Night Watcher Zero, kamu seharusnya sudah mendengar tentang Dr. T. Bukan. Damar menarik napas dan berkata, orang ini, bukankah dia sudah mati? Mayatnya ada di... Mayatnya. Penipu tua itu mengangkat bibirnya dan berkata, berita ini hanya diketahui sedikit orang di dunia ini. Saat dia berkata, matanya dan menatap Damar dan bertanya, apakah kamu tahu siapa lelaki tua itu? Damar berkata dengan wajah gelap, kamu adalah Dr. T. Aku ingat dia orang asing. Bukan, penipu tua itu berdeham, tapi laboratoriumnya ada di tempat kami waktu. Lalu, aku diundang oleh Night Watcher untuk menjadi pengawalnya. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri saat dia meninggal. Yang disebut mayat itu, mungkin hanya sengaja ditinggalkan olehnya, dan kemudian Night Watcher juga akan mudah untuk melaporkannya. Mengatakan sampai di sini, dia membasahi bibirnya dan berkata, apa kamu mengenal Eden? Dia sekarang bekerja untuk orang ini. Damar menarik napas. Berita ini memang bom yang besar. Dr. T. Pria ini adalah seorang jenius dan jeniusnya tidak lazim. Dulu, dia adalah ilmuwan Night Watcher, dan kemudian orang-orang menyebutnya sebagai ilmuwan gila. Banyak benda di Night Watcher saat ini, termasuk belati standar, seragam tempur Night Watcher, semuanya diciptakan olehnya. Seragam tempur Night Watcher dapat memaksimalkan Qi dari tubuh manusia. Pisau standar bahkan lebih menjadi kunci di antara kunci penting lainnya. Kemudian, pria ini melakukan hal yang sangat mengerikan. Apa hal spesifiknya? Tidak ada penjelasan rinci mengenai informasi tentang dia di Night Watcher. Itu juga sudah 40 atau 50 tahun yang lalu, tetapi pada waktu itu, dia memaksa Iman untuk menyerang dirinya dan membunuhnya secara langsung. Kemudian dinyatakan bahwa dia telah meninggal. Dia, ada di mana? Apa yang sedang dia lakukan? Tanya Damar. Aku tidak tahu tentang ini. Penipu tua itu mengangkat bahu dan berkata, mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini tahu, termasuk Eden. Jadi Eden, apa dia dipengaruhi, lalu mengkhianati Night Watcher? Tanya Damar sambil menyipitkan matanya. Eden telah mengatakan bahwa dia ingin berbicara denganku beberapa kali berturut-turut. Sepertinya Dr. T itu juga mengawasiku. Damar menyentuh dagunya dan berkata dengan curiga. Kurasa begitu. Penipu tua itu berkata sambil terkekeh, dan aku harus mengingatkanmu bahwa ilmuwan gila ini tidak hanya pandai dalam bidang penelitian ilmiah. Orang ini jenius dalam segala aspek, termasuk di jalan seni bela diri. Dulu aku bahkan merasa dia lebih kuat dari Iman, tetapi ketika Iman menghunuskan belatinya, aku tidak berpikir dia sekuat itu lagi. Dan karena kejadian itu juga, aku dikirim ke kota ini, dan sudah beberapa dekade lamanya. Penipu tua itu menghela nafas.
Damar bertanya dengan curiga, dengan kata lain, Gina lahir di kota ini. Bagaimana dengan orang tuanya? Orang tuanya, penipu tua itu menertawakan dirinya sendiri, entah mereka meninggal di mana. Intinya, itu saja yang bisa kukatakan, dan informasi ini lebih baik kamu telan dalam-dalam. Setidaknya sekarang dokter, T ini tampaknya telah berhenti. Kata penipu tua itu. Sekarang orang-orang Eden dan Dempsey telah bersama. Aku khawatir Dempsey dan dia telah bekerja sama. Saat kamu pergi mencari Dempsey, dan jika dia muncul lagi, masalahnya akan besar. Damar menghela nafas, berita ini memang sangat penting bagiku. Terima kasih. Penipu tua itu melambaikan tangannya. Kemudian dia berbaring di kursi dan berkata, katakan padaku kapan kamu pergi. Oke, Damar mengangguk. Dia berdiri dan kembali ke rumah Leo. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, di lantai pertama rumah Leo, ada meja yang penuh dengan hidangan, dan aromanya sangat menggugah selera. Wah, kebetulan sekali, waktunya makan. Si Codet muncul di pintu dengan tubuh tak berbalut busana dan dia masuk dengan gembira. Ayo makan bersama. Dia juga memegang sebotol anggur merah di tangannya dan berkata, aku mendapatkan ini dari rumah Harry. Gila, di dalamnya ada banyak barang bagus. Cepat pergi mandi sana, Talia berkata ketika dia melihatnya seperti itu. Dan kenakan pakaianmu, menjijikkan sekali. Codet dengan canggung menggaruk kepalanya dan langsung berjalan ke dapur. Setelah mandi, dia mengenakan pakaiannya, lalu berjalan ke meja dan duduk. Apa semuanya sudah beres? Tanya Damar. Codet mengangguk dan berkata, iya, keluarga orang-orang di distrik utara telah ditemukan. Beberapa orang di pihak Harry telah bertobat, dan beberapa yang pergi. Tidak banyak orang yang tewas dalam pertempuran ini. Sekarang, di bawah kekuasaan, ada sekitar 3.800 orang. Kebanyakan dari mereka tingkat menengah ke atas, dan jumlah tingkat utama sangat sedikit. Bersambung, 418. Damar tidak tahan dan menarik napas panjang. Jumlah ini benar-benar terlalu banyak. Saat ini, Codet berkata, apa kamu yakin ingin membawa semua orang ini keluar? Jumlah ini, benar-benar terlalu banyak. Apakah Hotgas akan setuju? Hal ini tidak tergantung pada Hotgas, Damar berkata dengan tenang. Aku belum memberitahu mereka, aku takut jika tidak bisa melakukannya, maka gengsiku akan hilang, kata Codet sambil berdeham. Damar mengangguk dan berkata, apa yang kamu lakukan tidak masalah. Sebenarnya, aku tidak yakin bisa membawa pergi semua orang juga. Dia tidak takut pada Hotgas, tetapi Hotgas telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dia mengendalikan seluruh kota, dan seberapa besar kekuatan tempur yang dia miliki di bawah tangannya, tidak ada yang tahu. Jika dia ingin membawa orang pergi, dia harus pergi dan berdiskusi dengan Hotgas lagi besok. Tentu saja, dia masih memiliki satu hal lagi, dan itu adalah masalah orang-orang yang tiba-tiba menghilang di Sin City. Dia curiga bahwa masalah ini sama dengan masalah Talia dan yang lainnya, di mana Martin menyuruh orang untuk mengambil beberapa anak berbakat, tetapi ketika dia pergi ke kota hari itu, dia tidak menemukan keberadaan anak-anak. Dia juga bertanya pada Martin, namun dia menyangkalnya. Maka ada kemungkinan besar bahwa Hotgas adalah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Berapa lama lagi kita akan berangkat? Ugu sudah tidak sabar. Dia telah menunggu selama 20 tahun untuk balas dendam. Dan saat ini, masalah di tempat ini sudah ditangani sekitar 70–80%. Dia tentu saja sudah tidak sabar ingin meninggalkan tempat ini, pergi ke negara O, dan membunuh Dempsey. Beberapa hari lagi, masalah ini harus dipikirkan untuk jangka panjang. Kamu telah menunggu selama 20 tahun, jadi tentu tidak masalah menunggu beberapa hari lagi. Kata Damar dengan tenang. Ugo mengangguk dan berkata, baik. Codet menjilat bibirnya dan berkata, cicipi dulu anggur merah ini.
Sebotol anggur merah ini adalah koleksi paling berkelas yang kulihat di sana. Kemungkinan ini anggur bagus. Damar tertawa. Lilia kemudian pergi ke kamar dan mengambil beberapa gelas. Satu orang menuang satu gelas. Setelah penuh, semua orang mengangkat gelas dan berkata, "Selamat untuk kita atas kemenangan ini." Gelas semua orang terangkat ke udara. "Ayo makan." Damar tersenyum. Tok, tok, tok. Tepat pada saat ini, terdengar suara ketukan di pintu. Chris bangkit dan berlari untuk membuka pintu. Dia menemukan bahwa kepala pelayan keluarga Hotgeist sedang berdiri di pintu sambil tersenyum. Dia melihat Damar dan yang lainnya sedang makan, dan membungkuk sedikit dan berkata, "Tuan, Nona, tuan rumah kami mengadakan perjamuan di rumah untuk merayakan kemenangan ini untuk Anda sekalian. Tuan Martin dan Nona Raisa juga ada di sana." Damar melihat ke makanan yang penuh di atas meja, kemudian memandang Lilia. "Kita memang pada dasarnya ada urusan dengan Hotgeist, jadi kita akan pergi ke sana dulu." Kemudian, dia memandang Leo dan Angela. "Tante Angela, kalian bertiga duluan makan saja. Sisanya masukkan ke dalam kulkas saat selesai. Kami akan menghangatkannya saat kembali sebagai camilan tengah malam." Codet berkata sambil berdeham, "Itu, kalian pergilah, aku tidak akan pergi." Damar menatapnya, mengangguk dan berkata, "Baiklah. Aku juga tidak suka berurusan dengan orang seperti itu," Ugu juga berkata. Dia berkata begitu, tetapi matanya tertuju pada botol anggur merah di depannya. Diperkirakan rasa anggur merah itu akan membuatnya cukup puas. Damar berdiri dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." "Baik," kata Lilia dan yang lainnya. Lili tentu saja akan tinggal juga. Pada akhirnya, hanya 6 dari tim 11.762 yang pergi ke sana. Tidak lama, mereka pun tiba di rumah Hotgeist. Setiap kali dia datang ke tempat ini, Damar akan menghela napas dalam hatinya karena kehidupan yang dimiliki Hotgeist tidak berbeda dengan yang dimiliki seorang raja. Sesampainya di tempat makan, di sana ada meja panjang, dan meja itu penuh dengan berbagai macam makanan, sepertinya itu untuk menjamu Damar dan yang lainnya. Dan hidangannya secara khusus merupakan Chinese food. Hotgeist sedang duduk di sana, dan pria ini memegang segelas anggur merah sambil menggoyangkannya. Setelah melihat Damar datang, dia tersenyum tipis dan berkata, "Duduklah." Hotgeist duduk di kursi utama, di kursi kedua ada Martin, dan Raisa duduk di sebelahnya, dan tidak duduk di sisi seberangnya. Kursi itu tentu saja disediakan untuk Damar. Damar berjalan ke sana sambil diikuti oleh yang lainnya. "Selamat untuk kalian." Hotgeist menjentikkan jarinya, dan beberapa orang dengan pakaian seperti pelayan berjalan mendekat, menuangkan anggur merah untuk beberapa orang. "Aku bersulang untuk kalian." Damar mengangguk, lalu mengangkat gelas di tangannya dan berkata, "Itu, sebelum meminum segelas anggur ini, aku punya 2 permintaan yang ingin aku ajukan." Setelah mengatakan itu, dia memandang Hotgeist dan berkata, "Hal pertama adalah tentu saja kami berencana untuk meninggalkan kota ini. Sesuai permintaan Pak Martin, aku harus mengalahkanmu sebelum aku bisa pergi. Pilihlah waktu dan tempat untuk kita bertarung dengan sekuat tenaga. Sebenarnya, aku tidak suka dengan sikapmu dan aku sudah lama ingin menghajarmu." Hotgeist terdiam, lalu sebuah senyuman tersungging di sudut bibirnya dan dia berkata, "Sudah tidak perlu, kamu telah mencapai levelku. Tentu saja kamu bisa pergi. Aku sudah menyiapkan kapal untukmu. Termasuk awak kapal dan makanan, semua siap di kapal, untuk menjamin kalian dapat mencapai kota LH dengan selamat." Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak cukup dengan kapal biasa. Aku ingat bahwa kamu punya 2 kapal pesiar yang sangat mewah, satunya dapat menampung 2 hingga 3.000 orang, kan?" Gelas anggur merah Hotgeist yang digoyangkannya tiba-tiba berhenti. Dia menyipitkan mata untuk menatap Damar dan berkata, "Kamu menginginkan itu?" Damar tersenyum tipis dan berkata,
Benar, bukan hanya kami yang pergi kali ini, tapi juga anggota The Next yang hampir 4.000 orang. Jadi aku harus meminjam 2 kapal pesiarmu itu. Ketika Hotgas mendengar ini, raut wajahnya sedikit berubah. Damar, Sin City adalah dunia bawah. Apa kamu tahu bagaimana jadinya ketika 4.000 orang dari dunia bawah ini muncul di kota biasa? Dan tidak ada aturan di kota ini, mereka. Aku akan menemukan cara untuk menahan mereka. Kamu tidak perlu memikirkan ini, kata Damar. Pinjamkanlah padanya. Martin tiba-tiba berkata. Hotgas menatap ke arah Martin dengan ekspresi ragu. Martin menghela napas, dia menatap Damar dan berkata, apakah kamu tahu mengapa Iman tidak memilih untuk bentrok dengan pasukan koalisi kali ini dan membiarkanmu pergi? Aku tidak mengerti. Damar melambaikan tangannya dan berkata, aku juga tidak ingin membahas hal ini. Kamu harus mendengarnya, kata Martin. Karena berurusan dengan Dempsey, kamu harus meninggalkan Night Watcher baru bisa melawan mereka dengan lebih mudah. Kami sekarang sudah punya bukti langsung. Damar berkata dengan ringan, Lukas bersedia bersaksi, dan aku bisa membunuhnya tanpa masalah. Martin mengerutkan kening, kemudian berkata, kamu membawa begitu banyak orang keluar. Aku mengatakan begitu banyak hal juga berharap kamu tidak membenci Iman. Terkadang, dalam posisinya dia tidak punya pilihan. Kamu telah mencapai tingkat yang sama dengan mereka sekarang, dan Night Watcher akan diserahkan padamu cepat atau lambat. Kepergianmu kali ini hanya untuk sementara. Damar mengangkat kepalanya untuk menatap Martin dan bertanya, apakah kamu tidak ikut dengan kami? Pada dasarnya aku berasal dari sini. Martin berkata dengan ringan, tentu saja. Kurasa kita akan segera bertemu lagi. Damar tahu apa maksudnya, bertemu lagi berarti ketika perang pecah lagi. Kapan kalian membutuhkannya? Tanya Hotgas. Damar memandang Hotgas dan menjawab, dalam 3 hari. Hotgas mengangguk dan berkata, baiklah. Damar menatapnya dengan begitu lekat. Untuk apa kamu menatapku seperti itu? Aku bahkan sudah meminjamkan kapal pesiar untukmu. Kamu masih tidak puas? Tanya Hotgas. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya sedang berpikir, apa sebenarnya statusmu? Hotgas berkata dengan serius, tebaklah. Damar tidak tertarik bermain teka-teki dengannya, lalu melambaikan tangannya dan berkata, dan untuk hal kedua, di kota ini ada beberapa orang yang tiba-tiba menghilang tanpa sebab. Aku rasa, seharusnya kamu tahu dengan jelas apa yang terjadi. Ketika Hotgas mendengar ini, dia terdiam. Kemudian dia berkata tanpa senyum, di kota ini, orang meninggal dan menghilang setiap hari. Bukankah ini normal? Bersambung. 419. Setelah Hotgas mengucapkan kata-kata ini, ekspresinya cukup tenang. Dia memegang erat gelas anggur merah di tangannya dan melihat ke arah Damar. Damar juga berkata dengan datar, orang yang hilang memang normal, tetapi orang itu menghilang secara misterius, terlebih lagi itu terjadi di depan beberapa orang kuat. Ini sedikit tidak normal, dan yang mampu melakukan semua ini hanyalah orang di tingkat dewa. Kamu mengendalikan semua berita di Sin City. Jadi aku rasa kamu pasti tahu dengan jelas apa yang terjadi. Sepertinya ini tidak ada hubungannya denganmu, kata Hotgas. Tidak ada hubungannya denganku. Kelopak mata Damar bergerak sedikit dan dia berkata, maksudmu, hal ini memang ada hubungannya denganmu. Jangan bilang ini memang perbuatanmu. Raisa dan Martin memandang Hotgas. Hotgas sedikit mengernyit. Lalu dia meletakkan gelas anggur merah di tangannya, tersenyum tipis, memandang Martin dan berkata, Pak Martin, aku akui bahwa masalah ini memang ada hubungannya denganku, dan aku pergi untuk mengawasi anak-anak kota ini secara diam-diam. Jika menemukan yang berbakat, mereka akan ditarik dan dilatih menjadi orang-orangku. Mereka akan berguna di masa depan. Mata Martin sedikit menyipit, tapi dia tidak berbicara banyak, dan hanya berkata dengan tenang, kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku.
Jadi kamu menculik anak-anak itu untuk dilatih menjadi orang-orangmu sendiri? Damar bertanya sambil tersenyum. Ini agak keterlaluan, kan? Jika kamu menginginkan orang, di kota ini kamu hanya perlu mengatakan beberapa patah kata, dan orang-orang di seluruh kota ini akan bersedia bergabung denganmu, bukan? Kamu menginginkan anak-anak orang lain untuk dilatih menjadi orang-orangmu. Kamu hanya cukup menghampiri mereka dan mengatakannya. Apa perlu melakukan hal selicik ini? Martin melirik Damar, lalu menggelengkan kepalanya ke arah Damar dan berkata, Damar, kamu tidak perlu pedulikan lagi masalah ini. Damar mengerutkan keningnya. Aku bisa menjamin bahwa anak-anak itu baik-baik saja, kata Martin. Saat ini, Damar memperhatikan bahwa sudut bibir Hotgeas sedikit berkedut. Ada jejak ketakutan di matanya, yang dengan cepat menghilang. Dari kata-kata Martin, dia sepertinya sudah tahu apa yang sedang terjadi. Dulu ketika Damar pernah membahas hal ini dengannya, tetapi Martin mengatakan pada saat itu bahwa dia tidak tahu sama sekali. Sekarang, melihat penampilannya, dia seharusnya sudah mengetahuinya setelah beberapa waktu ini. Faktanya, Damar tidak pernah bisa memahami identitas sebenarnya dari Martin. Jika dia adalah Night Watcher First, apalagi jika dia adalah tingkat dewa, seharusnya tidak membuat Hotgeas begitu takut. Kemudian, dia menemukan kartu trump dari sekelompok orang yang disebut Night Watcher yang bersembunyi di kegelapan. Tapi Damar tidak berpikir itu mungkin, karena ini adalah Sin City. Jika Hotgeas benar-benar berteriak dengan keras, entah berapa banyak orang di kota ini yang mau mengikutinya berteriak dengan keras. Keberadaan Hotgeas adalah keberadaan yang relatif istimewa. Di satu sisi, kehadirannya membatasi kota ini, dan sampai batas tertentu, dia adalah sekutu Night Watcher. Tetapi di sisi lain, jika dia pergi dengan sekelompok besar orang di Sin City, maka kelompok besar ini mungkin tidak lebih buruk dari Night Watcher. Damar tidak tahu banyak tentang kota ini. Tapi sekarang setelah Martin membuka mulutnya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia menghela napas dan berkata, baik, tapi tidak peduli bagaimanapun juga, aku telah berjanji kepada seseorang, jadi kamu harus mengembalikan anak-anak itu. Jika kamu mau melatih mereka menjadi orang-orangmu, kamu harus meminta izin pada mereka. Jika yang baru-baru ini, hanya ada satu orang bernama Dita, yang merupakan putri Julissa. Benar, kan? Tanya Hotgeas. Damar terdiam, dia melirik Hotgeas sambil tersenyum, dan berkata, tentu saja, kamu bisa melihat semua tindakanku di kota ini. Bukan begitu, Hotgeas berkata, aku tidak pernah memperhatikanmu selama kamu berada di kota ini, hanya saja orang yang kubawa untuk dilatih tidaklah banyak. Beberapa bulan terakhir ini, hanya ada satu orang ini saja. Damar tidak berkomitmen dan tidak percaya apa yang dia katakan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, bagus kalau kamu ingat. Malam ini aku akan secara pribadi membawa Dita ke rumahnya dan menjelaskan semuanya, kata Hotgeas. Kalau begitu, mari kita bersulang, kata Damar sambil tersenyum dan mengangguk. Semua orang mengangkat gelas anggur merah mereka. Damar dan Hotgeas bersulang. Terhadap pria ini, dia masih tidak bisa menebaknya. Dia mungkin berada di level yang sama dengannya sekarang, tapi Hotgeas sudah terlalu lama berada di level ini. Dia sudah terlalu lama berada di kota ini, rahasia kota ini, rahasia pria ini, takutnya tidak ada yang tahu kecuali beberapa orang di dunia ini. Perjamuan perayaan ini berjalan lancar, Damar dan yang lainnya pun sangat kenyang. Sambil makan makanan penutup, Hotgeas tiba-tiba menatap Damar dan berkata, sejujurnya, bakatmu adalah yang kedua setelah Iman di antara orang-orang yang pernah kutemui dalam hidupku. Iman? Damar bertanya dengan heran, apakah waktu tingkat dewanya sangat pendek? Bukan masalah pendek atau tidak. Hotgeas berkata seolah masuk ke dalam ingatannya, aku hanya ingat bahwa ketika aku bertemu dengannya untuk pertama kalinya,
dia adalah seorang pria yang memberi makan ternak di pedesaan, dan kemudian karena perang menyebar ke desa mereka, dia mengangkat pisau yang digunakan untuk membunuh ternaknya. Lalu dia bangkit seperti itu, dan menjadi pemimpin Night Watcher negara H, dan terus berlanjut hingga hari ini. Hotgears ingin mengatakan lebih banyak, tetapi Martin berdeham, jadi dia tidak melanjutkannya lagi. Damar merasa penasaran dan ingin bertanya lebih banyak, termasuk Chris dan yang lainnya juga tampak penasaran, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bertanya, Hotgears enggan mengatakan lebih banyak. Makan malam berlangsung sampai sekitar pukul 10 malam, kemudian Damar dan yang lainnya bangun dari duduk mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. Di pintu masuk, Raisa memandang Damar dan berkata, "Kalau begitu kita akan bertemu di dermaga 3 hari kemudian. Mulai hari ini, aku akan menjadi anggota timmu." Damar menatapnya, lalu tersenyum dan berkata, "Tim, saya tidak memiliki tim pasukan lagi, tapi mungkin akan ada lagi di masa depan, karena masa depan bukanlah yang bisa diketahui siapapun. Sampai jumpa 3 hari lagi." Raisa tersenyum tipis, dengan kegembiraan di matanya. Meninggalkan kota ini baginya benar-benar membuatnya merasakan kebahagiaan dari hati. Dalam perjalanan kembali ke rumah Leo, Damar menerima telepon dari Julissa. Hotgears secara pribadi membawa Dita dan menjelaskan situasinya kepadanya. Julissa secara khusus menelepon untuk berterima kasih. Jelas, Hotgears menyebutkan namanya ketika dia membawa anak itu bersamanya. Damar hanya menyapa dengan beberapa kata, lalu menutup telepon. Ketika tiba di rumah, dia menemukan bahwa Codet dan yang lainnya masih belum pergi. Jelas saja, Codet juga menunggu kabar dari Damar. Melihat Damar dan yang lainnya telah kembali, Codet buru-buru menghampiri dan bertanya, "Bagaimana? Berangkat dalam 3 hari, dengan 2 kapal pesiar. Kamu sudah bisa mengumumkan kepada orang-orang the next," kata Damar. Codet merasa sangat senang. Di sebelahnya, mata Pugu juga langsung memerah. Setelah 20 tahun, dia akhirnya bisa meninggalkan kota ini, dan harapan balas dendamnya sudah tidak jauh lagi. Bersambung 420. Tepat ketika Damar tiba di rumah Leo. Di bagian timur Sin City, Hotgears sedang duduk di sofa dari sebuah rumah dengan arsitektur luar negeri. Di dalam ruangan, Julissa menatap Hotgears dengan senyum gembira di wajahnya dan berkata, "Pak Hotgears, kalau begitu tolong jaga Dita ke depannya." Hotgears tersenyum kecil, dia membungkuk dan berkata, "Maaf telah menyusahkanmu." "Tidak apa-apa, Dita bisa ikuti denganmu dan menerima ajaran darimu. Merupakan kehormatan baginya," kata Julissa dengan cepat. Ini adalah Hotgears, nomor 2 dalam daftar master, penguasa dari Sin City. Senyum muncul di wajah Hotgears, dia tersenyum tipis dan berkata, "Kalau begitu aku akan membawa Dita pulang dulu." "Baik, silahkan," kata Julissa buru-buru. Hotgears bangkit dari duduknya, sambil memegang tangan Dita dan berjalan ke lantai bawah. Setelah sampai di lantai bawah, dia mengelus kepala Dita dan berkata, "Dita, pergi ke mobil dan tunggu Om." Dita mengangguk patuh, dan di samping Hotgears, kepala pelayannya berinisiatif membantu Dita membuka pintu mobil. Setelah Dita masuk, dia menatap Hotgears dan berkata, "Bos, apa ada yang harus dilakukan?" Wanita ini memiliki mulut yang cukup kuat. Dan sekarang Martin tahu bahwa kita secara diam-diam mengembangkan kelompok kita sendiri. Hotgears mengerutkan kening dan berkata, "Dia tidak mengatakan apa-apa sekarang, tapi aku sedikit bingung dengan pemikirannya." "Kalau begitu maksud bos?" tanya kepala pelayan. Hotgears menepuk-nepuk pakaiannya, memandang kepala pelayan itu, dan tersenyum tipis. "Tunggu setelah Damar pergi, kirim wanita ini ke Amethyst untuk mandi. Selain itu, suruh Freya menjaga mulutnya. Tidak bisa mengatur anaknya sendiri, jadi kalau sudah mati ya mati saja. Jangan membuat masalah untukku lagi." "Mengerti," kata kepala pelayan itu sambil mengangguk.
Damar tentu saja tidak tahu apa yang telah dilakukan Hotgears. Setelah kembali ke rumah, dia merasa sedikit lelah. Setelah mandi sebentar, dia ingin kembali ke sofa di lantai 2 dan berbaring. Sofa ini dibeli ketika Jonathan memberikan uang pada Chris. Karena semakin banyak orang tinggal di bangunan kecil ini, Damar, Dewan dan Chris semua mulai tidur di sofa. Sofa itu cukup besar ketika diletakkan dengan posisi turun di malam hari, dan itu bukan masalah besar bagi 3 orang untuk tidur di sofa. Damar tiba di lantai atas dan menemukan Lilia sedang duduk di sana. Tidak ada orang lain di seluruh ruang utama lantai 2. Di mana Dewan dan Chris? Tanya Damar. Mereka pergi tidur di rumah Harry bersama Codet. Kata Lilia. Kurasa hanya kamu sendiri yang tidur di sini malam ini. Damar terdiam untuk sesaat, kemudian mengutuk. Brengsek, kedua B*jingan ini pergi untuk menikmati kehidupan orang kaya, tapi mereka tidak membawaku bersama mereka. Lilia terdiam, dan kemudian berkata, kemarilah, aku akan memijatmu. Mendengar kata-kata Lilia, Damar hanya bisa merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Teknik pijat Lilia cukup bagus, dan yang terpenting adalah, dia menikmati perasaan mengistirahatkan kepalanya di paha Lilia. Dia berbaring di sofa dan dengan sangat natural dia meletakkan kepalanya di pangkuan Lilia. Di mana mereka Lili? Tanya Damar. Sudah tidur semua, jadi bergeraklah sedikit lebih tenang. Jawab Lilia. Bergerak. Mata Damar berbinar dan berkata, apakah kamu ingin melakukan sedikit gerakan bersamaku? Apa kamu mau mati? Lilia berkata dengan tatapan dingin. Damar menutup mulutnya dengan cepat. Lilia tidak bisa menahan senyumnya. Dia meletakkan tangannya di kepala Damar, dan kemudian dengan lembut memijatnya. Sambil memijat, dia bertanya, apa yang akan kamu lakukan dalam beberapa hari ke depan? Kamu adalah orang yang memberikan perintah. Kamu sepertinya tidak peduli dengan hal-hal yang mengatur orang. Kamu hanya menunggu 3 hari dan langsung pergi setelah itu. Damar tersenyum dan berkata, sarafku tegang belakangan ini. Selama 3 hari ini, aku akan tetap di rumah, lalu pergi menemui mereka Bagas, dan menunggu persiapan untuk beberapa hari ini. Menyisakan 3 hari, utamanya adalah untuk memberikan arahan bagi orang-orang di Sin City. Faktanya, banyak orang ingin pergi dari sini, tetapi ada banyak orang yang belum tentu rela pergi juga. Karena mereka sudah berakar di kota ini. Jika pergi dengan keluarga, mungkin sebagian besar dari mereka bersedia, tetapi jika mereka menempatkan keluarga mereka di sini dan pergi sendiri, mereka mungkin tidak dapat menerima secara psikologis. Terlebih lagi jika ingin pergi, mereka harus menyiapkan banyak barang, koper, dan makanan untuk di sepanjang jalan, sumber air tawar. Dia harus memberikan waktu bagi mereka untuk bersiap-siap. Lilia mengangguk dan berkata, bagus juga, kali ini. Aku harap kita bisa membalaskan dendam Tata dengan lancar. Bagaimanapun juga, markas besar pasukan koalisi juga ada di pihak negara O. Saat itu tiba, kita akan langsung pergi ke sana. Aku ingin bertanya, B*jingan mana yang mengusulkan untuk mengeluarkanku dari Night Watcher? Damar mencibir. Apa kamu berencana membuat keributan besar? Lilia berkata, ini memang saatnya untuk membuat keributan besar. Damar mengangguk dan berkata, kita bicarakan setelah pergi ke sana. Aku akan melemparkan gold shine yang telah kuterima ke kepala mereka. Lilia tertawa dan berkata, ini memang sesuatu yang dapat kamu lakukan. Apa kita akan langsung ke negara O? Iya, Damar mengangguk. Kita pergi ke sana dulu. Kita juga tidak perlu menyembunyikan apapun, cukup menjalankan 2 kapal pesiar ke sana. Mereka ingin bertarung, kita akan menerimanya. Jika ingin bicara, aku akan bicara baik-baik dengan mereka. Bagaimanapun, kita yang memperhitungkan logika, jika mereka bermain trik denganku, aku tidak punya penyesalan. Keadilan akan menang. Lilia tersenyum.
Kemudian dia menundukkan kepalanya lagi, menatap Damar dan berkata, "Apakah kamu memiliki kebencian di hatimu?" "Ada," jawab Damar. "Tapi itu tidak masalah. Apa kamu masih akan kembali ke Night Watcher?" Lilia bertanya lagi, "Atau apakah kamu berencana membangun kelompok sendiri?" Damar menatapnya, dia tidak menyangka Lilia akan tiba-tiba bertanya tentang hal ini. "Tidak tahu," Damar berkata jujur. Selama 18 tahun di awal, Damar hidup dengan cara yang kacau balau. Setelah berusia 18 tahun, dia bergabung dengan Night Watcher dan hari-hari berikutnya, dia selalu berada di Night Watcher. Selama ini dia terus memberikan kontribusi untuk dunia ini. Tapi kali ini, dia justru dikeluarkan oleh organisasi di mana dia telah berdedikasi dan berkontribusi begitu banyak. Bahkan mereka juga mengeluarkan perintah pembunuhan tertinggi, yaitu Scarlet Order. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia tidak memiliki luka di hatinya. Kembali atau tidak, dia juga tidak tahu. Lilia terdiam, lalu tersenyum dan berkata, "Baiklah, dimanapun kamu, aku akan mengikutimu pergi kemana." "Apa ini istri mengikut suami?" Damar terkekeh. "Kamu ingin cari mati lagi?" tanya Lilia. Damar dengan cepat memohon belas kasihan. Lilia juga tidak benar-benar melakukan apapun pada Damar. Tangannya terus memijat tubuh Damar. Keduanya mengobrol seperti teman lama. Satunya bertanya dan satunya lagi menjawab. Di bawah cahaya lampu yang kekuningan, pemandangan ini sangat indah, dan Sin City di malam hari juga sedikit lebih tenang. Perlahan, Damar merasa sedikit lelah. Dia menutup matanya dan tertidur lelap. Bersambung.